Pernahkah kamu merasa jauh dari Allah, padahal kamu ingin dekat? Kadang kita berpikir, doa harus panjang dan rumit agar dikabulkan. Tapi ternyata, ada doa-doa pendek yang sangat dicintai oleh Allah. Dan jika kamu mengucapkannya dengan hati yang ikhlas, pintu langit bisa terbuka untukmu. Doa-doa ini mudah dihafal, ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hamba Allah yang dirahmati. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana, tapi penuh keberkahan, 3 doa pendek yang dicintai Allah. Kalau kamu merasa hidupmu sedang sulit, atau merasa jauh dari Tuhan, bisa jadi karena kamu lupa menyebut doa-doa ini. Yuk, kita sama-sama belajar, mengingat, dan mengamalkannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan tulis di komentar. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berzikir kepadamu. Insya Allah, malaikat akan mengaminkan. Pernahkah kamu berpikir, mengapa sebagian orang yang hanya berdoa dengan kalimat pendek, bisa tampak begitu dekat dengan Allah? Mereka tidak menggunakan kata-kata panjang atau bahasa Arab yang fasih. Tapi hatinya terasa lebih tenang, hidupnya lebih tentram, dan doanya seperti dikabulkan cepat. Apakah karena kalimatnya? Bukan. Tapi karena isi hatinya saat berdoa. Allah tidak menilai panjangnya kalimat. Allah tidak menunggu doa kita sempurna tata bahasanya. Justru, Allah melihat kedalaman rasa kita saat menyebut namanya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Ini berarti, doa pendek yang diucapkan dari hati yang jujur dan penuh pengharapan lebih mulia daripada doa panjang yang hanya formalitas. Betapa luar biasanya rahmat Allah. Ia memudahkan hambanya untuk dekat, tanpa harus susah payah belajar banyak. Hanya perlu ketulusan. Coba kamu perhatikan, di dalam Al-Quran pun banyak kisah para nabi yang berdoa dengan kalimat sangat singkat, tapi justru luar biasa makbul. Contohnya, doa Nabi Yunus saat di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas solimin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Musa ketika membutuhkan pertolongan. Robi ini 5 anzalta ilaya min hoirin fakir. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Artinya, Ya Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa Nabi Ibrahim saat dikepung api. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat-kalimat ini singkat, tapi di baliknya ada rasa takut, harap, cinta, dan kebergantungan total pada Allah. Mengapa Allah cinta doa-doa pendek? Karena doa pendek tidak mengandalkan kepandaian lisan, tapi keikhlasan hati. Karena doa pendek mudah diulang dan dibiasakan dalam keseharian. Karena orang yang berdoa pendek biasanya lebih sering berzikir, bukan hanya menunggu waktu-waktu khusus. Karena doa pendek membuat semua kalangan bisa berdoa. Bahkan anak kecil, lansia, atau orang yang tidak bisa bahasa Arab. Karena Allah tahu, saat hambanya berkata sedikit tapi tulus, itu lebih bermakna daripada hamba yang berkata banyak tapi kosong. Inilah mengapa Nabi Muhammad mengajarkan banyak doa pendek. Beliau ingin kita semua bisa mudah berdoa, kapanpun, dimanapun, tanpa takut salah. Jadi kalau kamu merasa doamu tidak panjang, tidak puitis, tidak indah, jangan minder. Selama kamu sungguh-sungguh dan berharap hanya pada Allah, doamu didengar. Doa pendek adalah bahasa hati yang dirindukan oleh langit. Maka perbanyaklah mengucapkannya. Jadikan lisanmu ringan untuk menyebut doa-doa itu. Karena bisa jadi, satu kalimatmu yang pendek, membuka pintu surga yang lebar. Dari semua doa pendek yang diajarkan Nabi, ada satu yang sangat sering beliau ucapkan dalam keseharian, bahkan dalam posisi sujud dan duduk antara dua sujud.
Doa itu berbunyi, Robbighfirli. Artinya, Ya Rob, ampunilah aku. Kalimat ini sederhana. Hanya 2 kata. Tapi memiliki kekuatan luar biasa. Karena meminta ampun kepada Allah adalah inti dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Bahkan orang paling saleh sekalipun tak luput dari kehilafan. Maka, yang membuat seseorang menjadi mulia bukanlah karena dia tidak pernah berdosa, tapi karena dia tidak berhenti memohon ampunan. Rasulullah, manusia paling suci, bahkan mengucapkan istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain, bahkan sampai 100 kali. Padahal beliau dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita? Kata, Robbighfirli, begitu sering keluar dari mulut Nabi karena itu adalah bentuk rendah hati, pengakuan kelemahan, dan penghambaan sejati. Mengapa doa ini sangat dicintai Allah? Karena Allah Maha Pengampun. Dia mencintai hamba yang mengakui dosanya dan ingin kembali. Karena manusia yang selalu istighfar akan dijauhkan dari kesombongan spiritual. Karena ampunan Allah bisa menghapus kesialan hidup, membuka rezeki, dan menenangkan hati. Karena doa ini bisa dibaca kapan saja, tidak ada syarat khusus. Banyak orang bertanya, kenapa hidupku terasa berat? Padahal aku sudah bekerja keras. Mungkin jawabannya bukan pada kurangnya usaha, tapi pada jarangnya meminta ampun. Coba ingat, apakah kamu sudah membaca Robbighfirli setelah sholat? Apakah kamu mengucapkannya sebelum tidur? Apakah kamu menjadikannya zikir harian? Bacaan ini ringan. Tapi jika diucapkan sepenuh hati, Allah bisa membukakan jalan keluar yang tidak pernah kamu duga. Lebih hebat lagi, kalimat ini juga diucapkan saat duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Yang artinya, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, sehatkan aku, dan berilah aku rezeki. Lihat, dimulai dari Robbighfirli. Karena pengampunan adalah kunci dari segala kebaikan. Kamu sedang mencari rezeki? Minta ampun. Kamu sedang merasa galau? Minta ampun. Kamu ingin hidupmu lebih berkah? Minta ampun. Ulangi kalimat ini sesering mungkin. Karena siapa tahu, kalimat pendek ini menjadi penghapus seluruh dosa dan pembuka surga bagimu. Bayangkan suatu hari nanti, tubuhmu menggigil bukan karena dingin, tapi karena api yang menyala di sekelilingmu. Suara jeritan terdengar dari segala arah, kulitmu melepuh, dan kamu tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah neraka. Tak ada pelukan ibu, tak ada pelindung, tak ada tempat lari. Yang ada hanyalah penyesalan dan air mata yang tak lagi berguna. Maka, sebelum hari itu tiba, Rasulullah mengajarkan sebuah doa pendek yang bisa menyelamatkanmu dari kebinasaan itu. Allahumma ajirni minan nar. Artinya, Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Doa ini diajarkan Nabi Muhammad untuk diucapkan 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Bayangkan, hanya dengan menyempatkan beberapa detik membaca doa ini setiap pagi dan sore, kamu bisa terlindungi dari siksa yang sangat mengerikan. Doa ini sangat dicintai Allah, karena Ia menunjukkan rasa takut kita kepada siksa Allah. Ia menunjukkan bahwa kita yakin terhadap kehidupan setelah mati. Ia membuat kita waspada dalam menjalani hidup. Ia adalah bentuk permohonan perlindungan, dan Allah sangat suka ketika hambanya datang memohon perlindungan hanya kepadanya. Dalam banyak hadits, Nabi menggambarkan betapa dahsyatnya api neraka. Api kalian yang biasa digunakan oleh anak Adam hanyalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Kalau kita saja sudah kepanasan hanya karena terkena knalpot atau tersentuh wajan panas, lalu bagaimana dengan api neraka? Itulah sebabnya Nabi Muhammad sangat sering memohon perlindungan dari neraka. Bahkan dalam banyak riwayat, beliau menangis ketika mengingatnya.
Dan sebagai umat beliau, kita diajarkan doa ini sebagai bentuk rasa takut dan tawakal. Ada satu kisah menggetarkan hati. Suatu hari Rasulullah melihat seorang sahabat menangis saat berdoa di malam hari. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku hanya membayangkan neraka, ya Rasulullah. Aku takut Allah tidak melindungiku." Tangisan seperti ini bukan kelemahan, tapi bukti kekuatan iman. Karena orang yang takut neraka di dunia, insya Allah akan dijauhkan darinya di akhirat. Mari kita refleksi. Seberapa sering kita meminta rezeki dalam doa? Lalu seberapa sering kita meminta perlindungan dari neraka? Padahal rezeki hanya untuk hari ini, tapi neraka selama-lamanya. Itulah kenapa Allah sangat mencintai doa ini. Karena itu bukti bahwa kita tidak terlena oleh dunia, dan kita tahu bahwa kehidupan yang abadi adalah setelah mati. Jadikan doa ini sebagai rutinitas harianmu. Setelah subuh, baca 7 kali. Setelah maghrib, baca 7 kali. Dan kapanpun kamu merasa lalai atau khawatir, ulangi lagi. Ucapkan pelan, dalam hati, penuh rasa takut dan harap. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, jauhkan aku. Semoga setiap kalimat yang keluar dari lisanmu menjadi benteng yang kuat, yang melindungimu dari api yang menyala-nyala, dan mengantarmu ke taman-taman surga. Bayangkan kamu hanya mengucapkan satu kalimat pendek ini. Subhanallah wa bihamdih. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Dan karena itu, dosamu yang sebanyak buih di lautan, dihapus oleh Allah. Itulah keajaiban dari zikir yang sangat sederhana ini. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan lautan. Bayangkan ombaknya. Bayangkan buihnya. Tak terhitung jumlahnya, bukan? Dan sebanyak itulah dosa manusia. Tapi cukup dengan zikir pendek, dosa itu bisa musnah. Mengapa Allah mencintai kalimat ini? Karena itu adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Karena itu adalah bentuk pujian langsung kepada Allah, yang menenangkan jiwa dan menyucikan hati. Karena kalimat ini ringan di lisan, berat di timbangan amal, sebagaimana disebut dalam hadits syahih. Karena kalimat ini bisa diucapkan kapan saja, bahkan saat kamu di kendaraan, di kasur, atau dalam perjalanan. Dalam hadits lain, Nabi bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini bukan sekadar kalimat pujian. Ini adalah bentuk kesadaran hati, bahwa kita ini kecil, lemah, dan hanya bisa berharap kepada kebesaran Allah. Coba ucapkan sekarang. Subhanallah wa bihamdih. Ulangi lagi, pelan-pelan. Subhanallah wa bihamdih. Rasanya damai, bukan? Zikir ini bisa menjadi penenang hati, penghapus dosa, dan pembuka pintu langit. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh tempat khusus. Hanya butuh satu hal, kesadaran dan keikhlasan. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang tak pernah berhenti mengucap Subhanallah wa bihamdih setiap pagi setelah subuh dan malam sebelum tidur. Ia meninggal dengan senyum. Di antara banyak amalnya, zikir inilah yang paling konsisten ia lakukan. Subhanallah, kita tidak tahu amal mana yang Allah paling cintai, tapi bisa jadi zikir inilah kuncinya. Tips amalan zikir ini. Bacalah 100 kali setelah subuh atau di sela aktivitas pagi. Jadikan rutinitas saat macet, menunggu, atau rebahan. Ajak anak-anak dan keluarga menghafalnya. Ucapkan sebelum tidur sebagai penutup harimu. Jangan biarkan harimu berlalu tanpa zikir ini. Karena bisa jadi, hanya satu kalimat ini yang menjadi pembeda antara kita dengan neraka atau surga. Kita sudah tahu 3 doa pendek yang sangat dicintai Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya, kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya? Bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Karena sebagaimana pentingnya isi doa,
Yang tak kalah penting adalah konsistensi dan pemahaman waktu serta adabnya. Sayangnya, banyak orang tahu doa, tapi jarang mengamalkan. Ada juga yang sudah hafal, tapi lupa mengucapkannya saat waktu-waktu terbaik. Doa bukan hanya ritual kosong. Doa adalah bentuk pengakuan, permohonan, dan hubungan langsung antara manusia dan Rob-Nya. Maka mari kita pelajari waktu dan cara terbaik untuk menghidupkan 3 doa pendek yang luar biasa ini. 1 doa, Robbik Firly, Ya Rob, ampunilah aku. Waktu terbaik. Setelah sholat wajib, terutama saat duduk antara 2 sujud. Sebelum tidur. Saat merasa bersalah atau berdosa. Ketika sedih atau mengalami kegagalan. Cara mengamalkan. Ucapkan berulang-ulang dengan penuh penghayatan. Robbik Firly, Robbik Firly. Jangan buru-buru, rasakan kalimatnya, seolah kamu sedang menghadap langsung kepada Tuhanmu. Bisa juga sambil meneteskan air mata dan mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tulis di dinding kamar atau wallpaper HP agar selalu ingat. 2 doa, Allahumma ajirni minanar, Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Waktu terbaik. Setelah sholat subuh dan maghrib, 7 kali setiap kali selesai sholat. Setelah mendengar adzan, ketika berdoa di antara adzan dan iqamah. Saat malam menjelang tidur, mengingat kematian. Saat sujud di sholat malam atau tahajud. Cara mengamalkan. Jangan hanya baca lisan, tapi bayangkan benar-benar seperti kamu melihat neraka di kejauhan. Jadikan bagian dari zikir harian. Tuliskan di jurnal harianmu dan ulangi saat hati mulai lalai. Ajak pasangan dan anak-anak membaca bersama-sama setiap pagi dan sore. 3 doa, Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Waktu terbaik. Setelah sholat subuh. Saat pagi buta, sebelum aktivitas. Saat sedang cemas, panik, atau banyak pikiran. Dalam perjalanan atau waktu kosong. Cara mengamalkan. Bacalah 100 kali setiap hari. Jika tidak kuat sekaligus, bisa dicicil sepanjang hari. Ucapkan dalam hati saat di kendaraan, di kantor, saat olahraga ringan. Pasang pengingat zikir di ponsel agar tidak lupa. Jangan lupa ajarkan kepada anak-anak sejak dini, karena ini sangat mudah dihafal dan besar manfaatnya. Tips istiqomah mengamalkan doa-doa ini. Tulis tempel. Tulis di catatan, tempel di cermin, dekat tempat tidur, di dashboard motor atau mobil. Libatkan keluarga, zikir bareng setelah sholat berjamaah di rumah. Jadikan zikir pengisi waktu kosong. Daripada scroll media sosial terus, ganti 5 menit saja dengan membaca doa pendek. Gunakan reminder digital, pasang alarm harian bertuliskan, Robbik Firly, atau Ajirni Minanar, agar terbiasa. Gabungkan dalam sholat dan sujud, karena sujud adalah tempat paling dekat seorang hamba dengan Rob-Nya. Banyak orang merasa bahwa doa-doa panjang adalah yang paling hebat. Tapi sesungguhnya, doa pendek yang tulus bisa mengubah nasib seseorang. Bahkan bisa menghapus dosa, menenangkan jiwa, dan menjadi jalan masuk ke surga. 3 doa pendek yang kita bahas ini, meski ringan dan mudah diucapkan, punya manfaat luar biasa besar. 1. Menghapus dosa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Bayangkan dosa-dosamu yang lama dan baru, yang disengaja maupun tidak. Semua bisa terkikis hanya dengan istiqomah menyebut 1 kalimat zikir. Begitu besar rahmat Allah sampai kita hanya butuh sedikit usaha untuk mendapatkan ampunan yang besar. 2. Menjadi pelindung dari api neraka. Doa, Allahumma ajirni minanar, adalah benteng spiritual yang bisa menjauhkan kita dari azab yang sangat pedih. Bila kalimat ini kamu ucapkan dengan penuh harap, maka malaikat akan mencatatnya sebagai perlindungan langsung dari Allah. Bayangkan ketika semua orang berlarian mencari pertolongan di hari kiamat, dan ternyata Allah sudah mencatat perlindunganmu lewat kalimat ini, setiap pagi dan sore. 3. Mendatangkan ketenangan hati. Kalimat, Robbik Firly,
adalah bentuk pengakuan. Ketika seseorang merasa tenang setelah mengucapkannya, itu adalah tanda bahwa jiwa kita telah menemukan jalannya kepada Allah. Doa ini memeluk hati yang sedang kacau, dan menyejukkan jiwa yang sedang berdosa. 4. Mempercepat terkabulnya doa. Doa-doa pendek ini adalah kalimat pujian dan permohonan yang sangat disukai Allah. Dan Allah berjanji bahwa siapa yang sering menyebut namanya dengan tulus, maka Allah akan mengingatnya dan mengabulkan keinginannya. Sebagaimana firman-Nya, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. 5. Menjadi amal jariah yang ringan. Kalimat-kalimat ini bisa diajarkan ke orang lain, ke anak-anak, keluarga, sahabat. Setiap kali mereka mengamalkannya, kamu akan mendapat bagian pahalanya juga. Satu kalimat pendek bisa menjadi investasi amal yang terus mengalir sampai akhirat. Jangan remehkan doa pendek. Bisa jadi, doa ini yang membuka langit untukmu. Bisa jadi, 1. Robbighfirli, yang kamu ucapkan saat galau, lebih dahsyat nilainya di sisi Allah daripada 1000 ucapan orang lain yang penuh gaya tapi tanpa hati. Sahabat hamba Allah, mulai hari ini, mari kita jaga lisan kita dengan zikir dan doa yang dicintai Allah. Jangan sampai hidup kita habis untuk hal sia-sia, sementara surga menunggu dengan kalimat yang ringan. Kalau kamu punya doa harian yang selalu kamu baca, tulis di komentar ya, agar kita bisa saling menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Semoga Allah menjadikan lisan kita selalu berzikir, dan hati kita selalu ingat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.